Berjumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan sekami online Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa tema Bulan Kitab Suci Nasional kita tahun ini? Ya, betul sekali, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Tetapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bergembira bersama. Adik-adik, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan berdoa. Sebelum itu, adik-adik ambil sikap doa yang baik. Tangannya dikatup, matanya ditutup. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for sacrifice. Bless us, bless our family. Give us your wisdom. Give us your kindness. Give us your love to make us be always helping each other. This our pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Siapa itu? Ku buka pintu.
Bacaan diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat 7-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom adik-adik, salam misioner. Halo, apa kabar? Salam jumpa dari Kak Erlin. Begitu lama kita tidak berjumpa karena masa pandemi COVID-19 yang cukup panjang. Namun, Kak Erlin selalu berharap dan berdoa agar adik-adik sekalian beserta seluruh keluarga tetap dilindungi Tuhan dalam keadaan sehat dan bahagia. Ayo, apakah di antara adik-adik sudah ada yang rindu kepada teman-teman, kepada pembina sekami, seperti kali-kali lalu, setiap minggu dapat berkumpul dan berjumpa, bernyanyi bersama? Ayo unjuk jari, siapa yang rindu? Ya, seperti halnya dengan adik-adik, Kak Erin pun rindu seperti kalian untuk memeluk, berjabat tangan, cipika-cipiki dengan orang-orang yang terkasih. Tetapi untuk kesehatan kita masing-masing, kita harus tetap menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan yang dibawakan oleh Kak Gaby dengan begitu baik. Nah, sebelum Kak Erlin mulai membahas tentang tema kita hari ini,
Ada yang tahu tema kita apa? Ayo. Ya, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu Allah adalah kasih. Ayo, seperti tadi adik Aro membawakan kita dalam doa pembukaan dalam bahasa Inggris, Kak Erlin ingin juga bertanya kepada adik-adik. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya Allah itu kasih? Apa? Apa bahasa Inggris dari Allah itu kasih? Good. Semuanya dapat 100. Luar biasa. Bahasa Inggris dari Allah itu kasih, yaitu God is love. God is love. Yes, Allah itu kasih. Oke, kita sudah mengetahui tema kita minggu ini. Selanjutnya kita akan masuk ke step kedua untuk membahas mengenai tema tersebut. Tetapi sebelum jauh masuk, Kak Erlin akan memberikan 4 pertanyaan untuk adik-adik. Sekarang adik-adik mengambil buku, kertas, atau segala hal yang bisa kamu pakai untuk menulis. Alat tulis tentunya ya. Pulpen, pensil. Tidak mungkin pakai mistar kan menulisnya. Oke, sekarang adik-adik ambil buku, kertas, dan pensil atau pulpen untuk mencatat pertanyaan yang akan Kak Erlin bacakan. Ini dia pertanyaannya. Nomor 1, siapakah Allah menurut kitab suci? Nomor 2, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Number 3, apa yang Allah harapkan dari kita? Nomor 4, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? 1, 2, 3, dan 4. Silakan adik-adik mencatat sambil kakak akan memutarkan sebuah film singkat di mana jawaban dari 4 pertanyaan tersebut adik-adik dapat lihat di bacaan tadi dan film sebentar. Oke? Sekarang mari kita coba melihat filmnya ya. Tunggu sebentar. Yang ini bukan. Yang ini bukan juga. Yang ini ya, yang ini. Oke, adik-adik, kita akan menonton film ini dan sambil menjawab pertanyaan, silahkan mendengarkan isi dari cerita ini. Guys, let's watch it. Tadi seru ya? Keren loh game yang aku mainin. Kamu gimana, Gaby? Seru? Apanya sih yang seru? Malahan bikin bete. Tadi, pas aku mau main game yang di sudut itu, ada anak kecil, rambut keriting, dekil, langsung aja nyerobot. Udah, jangan marah-marah. Mungkin dia nggak lihat kamu lagi ngantri tadi. Ya udahlah, biarin aja. Masa aku segede ini dia nggak lihat? Aku udah kelas 4 loh. Awas aja nanti kalau ketemu lagi. Udah, slow. Mending kita minum es krim aja.
supaya adem jadinya. Tapi kamu yang traktir ya. Hehehe. Gimana? Enak kan es krimnya di sini? Aku udah coba berapa kali sampai ketagihan loh. Sekarang kenyang. Kamu masih mau nambah nggak, Gap? Nambah? Aku udah kenyang banget. Lain kali aku yang traktir ya. Soalnya kamu udah baik banget. By the way, makasih ya, Jo. Jadi kamu baik sama aku cuma karena aku pernah baik sama kamu. Jangan gitu dong. Ya udah, kamu tunggu dulu ya di luar. Aku mau beli kue pesanan mamaku dulu. Oke, bro. Nah, bisa bantu Om? Sudah sepanjang hari Om mengutin botol plastik, tapi hasilnya tidak cukup. Padahal Om butuh beli obat buat anak Om yang sedang sakit. Nak, bisa bantu? Om. Aku gak kenal sama Om. Kenapa minta uang sama aku? Jangan-jangan Om orang jahat yang mau nipu aku ya? Tidak, Nak. Om tinggal tidak jauh dari sini. Om tidak maksud jahat. Om hanya butuh bantuan. Gak. Aku gak ada uang. Kalaupun ada, aku gak bakal kasih uang ke Om. Pergi, Gih. Aduh, kok kamu marah-marah lagi sih? Perasaan tadi kamu udah senang-senang deh. Itu, tadi ada gembel maksa minta uang. Enak aja, gak kenal juga, so akrab. Makanya kerja dong, jangan jadi pengemis. Bisa aja dia mau nipu aku doang kan? Kamu jangan ngomong gitu dong, Gap. Mungkin aja dia emang dalam kesusahan dan gak ada maksud jahat. Sudahlah, ayo kita pulang. Ini rumah ketiga yang aku datengin. Tapi bukan rumah Feli juga. Yang mana sih rumahnya? Katanya Jalan Melati nomor 3. Ini nomor 3, tapi bukan rumahnya. Yang ini juga bukan. Ini nomor 5. Aduh, gimana ya? Seharusnya tadi aku dengar kata mama, tunggu papa antar aja. Mana nggak bawa HP lagi. Gimana nih? Aduh, ada Om yang kemarin. Jangan-jangan dia emang orang jahat. Duh, gimana nih? Gimana ya? Loh, Nak, kamu kok ada di sini malam begini? Kamu lagi ngapain? Apakah kamu sendirian? Om, jangan ganggu aku ya. Aku gak punya uang. Aku juga gak punya barang berharga. Jangan ganggu aku ya, Om. Tidak, Nak. Om John bukan orang jahat. Om tinggalnya dekat sini. Kamu mau kemana sebenarnya? Aku mau ke rumah teman di Jalan Melati nomor 3. Tapi supir taksi nurunin aku di ujung jalan. Dan aku gak tahu di mana Jalan Melati. Semua rumah yang aku datengin bukan rumah teman aku. Oh, Jalan Melati nomor 3. Om tahu? Sini, Om anterin. Ini Jalan Kenanga. Sedangkan Jalan Melati adanya di lorong sebelah. Yuk, Om anterin. Benar ya, Om? Om bukan orang jahat. Bukan kok. Om hanya mau membantu. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membantu sesama yang sedang kesulitan. Om hanya mau membantu, Nak. Tidak usah takut. Walau lihat penampilan Om, tidak semua orang yang berpenampilan buruk seperti Om itu orang jahat loh. Tapi kamu benar. Kamu harus tetap hati-hati. Yuk. Nah, ini rumah yang kamu cari. Masuklah. Om permisi dulu ya. Anak istri Om sedang menunggu di rumah. Makasih ya, Om. Maaf kalau selama ini aku udah berprasangka buruk sama Om. Sekali lagi, makasih ya, Om. Nah, ini akhirnya kamu sampai juga. Kamu dari mana aja sih? Kok lama banget? Kamu jalan sendiri? Bukannya tadi katanya kamu diantar papamu?
Ya itu, tadi mama aku bilang, papaku aja yang antar. Tapi aku malah ngotot jalan sendiri naik taksi. Dan supir taksi itu nurunin aku di tempat yang salah. Kamu tahu gak, tadi aku ketemu siapa? Itu loh, om yang di depan toko es krim yang aku bilang orang jahat itu. Ternyata dia baik banget loh. Dia yang antar aku ke sini. Oh, sini, duduk dulu. Jadi benar kan apa yang aku bilang kemarin? Kita nggak bisa langsung berprasangka buruk sama orang-orang yang kita jumpai. Bisa aja mereka memang orang baik yang memerlukan bantuan kita. Sekalipun mereka jahat, kita juga nggak bisa menghakimi. Iya, aku tahu aku salah. Sekarang aku udah sadar kalau kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang sejati. Kita gak bisa memandang seseorang hanya dari tampak luarnya aja. Tapi kita harus mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu kan, Bos? Benar. Dengan membantu mereka yang susah, kita sudah mengamalkan kasih. Kita harus membantu mereka yang susah bukan karena mereka juga baik sama kita, tapi karena keikhlasan dari hati kita sendiri. Sama seperti di rumah kalau kita membantu mama dan papa, belajar dengan giat pun wujud dari kasih kita kepada mama, papa, dan Yesus. Jadi, ayo kita makan malam. Teman-teman yang lain udah nunggu tuh. Malam, Pak. Apa Bapak kenal dengan Pak John yang tinggal di perumahan ini? Selamat malam. Maaf, ibu siapa? Kebetulan saya yang ibu cari. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Puji Tuhan, setelah mencari dari tadi, akhirnya Roh Kudus mempertemukan kita. Perkenalkan, saya Mama Gaby, anak yang Bapak bantu kemarin antar ke rumah temannya. Oh, iya. Saya ingat kemarin saya mengantar seorang anak ke rumah temannya di Jalan Melati nomor 3. Ya nyasar sampai ke Jalan Kenanga. Iya, Pak. Setelah Gaby pulang kemarin malam dan cerita, kami memutuskan cari Bapak untuk bertanya. Apa tuh, Bu? Apa kira-kira Pak John mau kerja sebagai supir? Kebetulan supir kami berhenti kemarin. Bapak bisa nyetir kan? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Ya Bu, saya mau. Bulan lalu, saya terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak COVID. Kantor saya ditutup, dan sekarang saya menganggur. Saya benar-benar bingung bagaimana menafkahi keluarga saya. Sekali lagi, terima kasih ya Bu. Saya senang sekali Ibu sudah mau menjadi saluran berkat bagi saya dan keluarga. Rencana Tuhan memang sungguh indah pada akhirnya. Nah, how about the film My Little Brother and Sister? Is it good or bad? Apakah kalian mengerti isi dan maksud dari film animasi tadi? Ya, di dalam film animasi tadi ada perilaku yang buruk dan perilaku yang baik. Ada yang negatif dan ada yang positif. Hal negatif seperti sering marah, berprasangka buruk, dan hanya ingin berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu juga hal buruk kayaknya. Oke, siapa pemeran fitur antagonis di situ? Ya, namanya Gaby. Kemudian ada hal positif juga di dalam film animasi tersebut. Ayo, coba sebutkan hal-hal positif apa saja yang berada di dalam film tersebut. Yes, ada sabar, ada cinta, ada ingin menolong. Bagaimana Pak John walaupun sudah diberi prasangka buruk oleh Gaby, namun dia tetap mau menolong Gaby mengantar ke rumah temannya. Bagaimana ketika dia sudah dimarahin oleh Gaby, dia tidak sakit hati, tetapi dia tetap mau menolong Gaby. Nah, adik-adik,
di dalam kehidupan kita akan banyak sekali hal negatif yang berada di sekitar kita, bahkan juga di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, selama kita hidup akan banyak hal-hal negatif yang berada di sekitar kita. Tetapi marilah kita membalas atau menghalau perilaku negatif tersebut dengan perilaku yang positif. Bagaimana contoh perilaku yang positif? Yang seperti yang sudah dikatakan tadi, kita dapat melakukan segala halnya dengan cinta. Kita harus sabar, kita harus rendah hati, kita harus murah hati, kita harus dipenuhi dengan sukacita. Banyak buah-buah roh yang akan kita peroleh ketika kita mengimani kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita pun sebaiknya melakukan demikian. No, bukan mati di atas kayu salib seperti Yesus yang Kak Erin maksudkan. Tetapi kita mau berperilaku seperti Yesus, yaitu kita mau mengasihi sesama kita, mau mengampuni kesalahan atau dosa sesama kita. Jadi kita bukan menghakimi mereka, tetapi kita membalas mereka dengan kasih dan cinta kita. Begitu juga kita lakukan kepada orang tua atau keluarga kita. Kita mau berbagi cinta, kita mau berbagi kasih kepada orang yang berada di sekitar kita. Kita mau membantu mama, membantu papa, kakak, adik, opa, oma, atau semua orang yang berada di sekitar kita. Kita mau menebarkan kasih dan cinta yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Oke adik-adik, sampai di sini pendampingan kami online minggu ini edisi Allah itu kasih bersama Kak Erlin. Kak Erlin harapkan bahwa adik-adik dapat tetap setia mengikuti pendampingan setiap minggu melalui channel Paroki Santo Yakobus Mariso. Minta mama, papa, kakak, atau om, tante, opa, oma untuk menyalakan notifikasi yang berbentuk lonceng seperti di samping ini, agar adik-adik dapat mengikuti pendampingan sekami online setiap minggu. Jangan lupa untuk mengirimkan jawabanmu dari 4 pertanyaan di atas kepada Kak Lisa, di mana nomornya adik-adik dapat melihat pada akhir episode ini. Kak Erlin tunggu ya. Shalom, sampai jumpa. Salam misioner. Bye-bye. Salam misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas berbentuk topping laos seperti ini. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan seperti alat pewarna, alat pemotong, pensil, karet 1 atau 2, mistar atau disebut jadilan penggaris, karton berukuran folio, langkah pertama kita akan membuat bentuk love dengan cara
ini agar lebih menarik. Adik-adik bisa menuliskan pesan firman Tuhan, yaitu bila temanmu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ayat emasnya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius pasal 18 ayat 18. Demikian kreativitas kita minggu ini. Selamat mencoba. Salam misioner, salam kreativitas. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, tidak terasa ya waktu pendampingan kita sudah hampir selesai. Tetapi jangan bersedih ya adik-adik. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan ya, memakai masker ketika keluar rumah dan sering-sering mencuci tangan. Salam misioner, sampai In the jumpa. name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for blessing. Help us to be a good child. Forgive us our mistake. Bless our planning for tomorrow to make us be healthy and strong. Thank you for all my Lord Jesus. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Name of the Father, of the Son,